Meteorologi sudah, klimatologi sudah, sekarang yang terakhir adalah tentang atmosfer dan kandungannya. Anda lihat, ini adalah atmosfer. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, ini atmosfer kalau dilihat dari luar angkasa. Dan ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bumi. Kalau Anda lihat ini di bumi, ini adalah bumi. Sebenarnya bumi ini tidak bulat sendiri, tapi dia ditutupi oleh lapisan-lapisan. Masya Allah. Jadi ini Allah sudah menciptakan, Tuhan sudah menciptakan bahwa bumi ini dilindungi oleh lapisan gas. Gitu ya. Jadi tidak diam aja. Itulah atmosfer. Lalu apa fungsinya? Yang pertama adalah pelindung sinar radiasi matahari pada siang hari. Jadi kalau ini ada matahari, taruhlah di sini matahari. Jadi sinar matahari ini tidak langsung tembus ke sini. Karena kalau langsung tembus ke sini, tewas kita. Panasnya luar biasa, radiasinya luar biasa. Tapi dilindungi, diserap dulu sehingga sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi ini berada pada kondisi aman. Itu kalau siang hari. Tapi kalau pada malam hari ini fungsinya atmosfer ini menahan energi panas agar tidak hilang. Artinya di sini ketika bumi ini kan punya energi panas. Kalau tidak ada lapisan, panas ini hilang. Sementara matahari nggak ada, kan dia gelap. Kalau di belahan bumi kan ini belahan bumi ya, ini matahari. Ya kan? Kalau ini kan kena sinar, yang ininya gelap. Kan gitu. Yang gelap ini kalau nggak ada atmosfer, ini dingin sekali. Hilang energi panasnya. Kalau yang namanya dingin sekali karena nggak ada sinar matahari, nggak ada kehidupan di bumi. Karena dia sangat dingin sekali, hilang energi panasnya. Nah, fungsi atmosfer ini agar energi panasnya ini dia tidak hilang, tidak keluar angkasa, tidak pergi. Dia ada di sini saja. Sehingga itulah yang menjadi pendukung kehidupan kita di bumi. Inilah fungsi atmosfer, fungsi kunci paling dua. Kalau siang melindungi sinar radiasi, panasnya menyengat ini sekarang aja tanpa ada sekarang aja dengan ada atmosfer kita masih terasa menyengat kan, apalagi gak ada atmosfer, bisa kebakar kita, habis sudah, hangus, gak ada kehidupan. Nah, pada malam harinya panas yang sudah dikirimkan ini tidak hilang begitu saja, udah tertahan di sini. Alangkah baiknya Tuhan ini ya. Dia diperhitungkan segala sesuatunya. Sehingga kita bisa tinggal di bumi dengan aman. Ya, subhanallah ya. Subhanallah. Oke, berikutnya. Sekarang kandungan atmosfer itu apa? Kandungan atmosfer ada dua, satu gas permanen dan yang kedua adalah gas variabel. Yang permanen ini adalah jumlahnya selalu tetap di atmosfer ini. Dia nggak berubah-ubah, hampir pasti nggak berubah. Komposisinya ada nitrogen 78% paling banyak, kemudian ada oksigen. Justru yang oksigen ini yang kita butuhkan untuk kita hirup ini sebetulnya paling sedikit, hanya 20,95. Paling banyak atmosfer itu nitrogen. Bayangkan coba. Oksigen itu cuma 20,95, 21 deh taruh. Sementara sisanya yang lain 78 tambah 21, 99. Sisanya hanya 0,93. Argon, neon, helium, hidrogen, xenon. Jadi atmosfer paling banyak adalah nitrogen, yang kedua adalah oksigen.
Argon cuma 1%, 0,9. Sisanya helium, neon tuh sedikit. Inilah gas permanen yang komposisinya hampir tetap. Kemudian ada lagi yang gas variabel. Jumlahnya berubah-ubah. Di sini ada H2O, uap air. Karbon monoksida, CO2. Ada metan, ada nitrogen oksida, ozon, partikulat, dan klorofluorokarbon. Nah, gas variabel ini kenapa dia berubah-ubah? H2O. Lihat nih. Karena H2O ini adalah bentukan dari unsur hidrogen dan oksigen. Ya kan? Unsurnya pembentuknya adalah hidrogen ini yang ada di gas permanen dengan oksigen ini. Kan gitu. Kalau Anda belajar kimia kan ada H, di sini ada O, kan gitu. Ini oksigennya, ini hidrogennya. Dibentuk dari sini unsur-unsur gas permanen ini. Dia jadi uap air H2O. Kenapa bisa berbeda-beda? Itulah karena cuaca. Karena ada pengaruh suhu, ada pengaruh tekanan, maka uap airnya akan berbeda-beda. Yang namanya air kalau dipanasnya kencang, uapnya makin tinggi kan gitu. Kalau air panasnya nggak ada, ya dia nggak banyak yang jadi uap kan gitu. Makanya dia berbeda-beda. Karbon dioksida sama. Ini pembentuknya adalah karbon dan oksigen. Ada unsur, ada senyawa. Gas variabel ini senyawa. Anda buka lagi di pelajaran kimia SMA. Apa itu unsur, apa itu senyawa. Kemudian ada metan, CH4, gabungan dari karbon dan hidrogen. Hidrogennya ada 4, karbonnya 1. Ada nitrogen oksid, ada ozon. Itulah yang dinamakan gas variabel atau ini senyawa. Kan gitu ya. Jadi kandungan atmosfer ini gas-gas ini ada gas permanen, ada gas variabel. Gas permanen paling banyak nitrogen dan oksigen. Nitrogen paling banyak 78%, oksigen 20%. Sementara senyawa gas variabel ini H2O, karbon dioksida, metan. Ini dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca tadi. Ada tekanan, ada suhu, ada kelembaban, begitu ya. Sehingga membentuk nanti awan, kan gitu. Oke. Ini ada susunan lapisan atmosfer. Seperti yang tadi dilihat di awal. Kalau ini permukaan bumi, ada yang namanya troposfer. Kemudian jaraknya ini 10 km dari permukaan bumi. Kemudian ada stratosfer. Jaraknya 30 km. Kemudian ada mesosfer 50 km. Ada termosfer hingga 400 km. Baru kemudian ada eksosfer. Ini adalah luar angkasa. Di sini tidak ada apapun, tidak ada kehidupan apapun, hampa. Nitrogen, oksigen itu enggak ada. Nah, disinilah kalau tidak ada atmosfer, makanya astronot pakai baju khusus. Kalau dipakai telanjang aja, kemudian tepat pada siang hari, matahari menyinari, oh terbakar. Kalau pada malam hari dingin sekali, oh beku, mati. Gitu ya. Kalau tidak ada ini, maka ini lapisan ini ada eksosfer semua ini. Gak ada lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan atmosfer ini. Jadi matahari ini langsung ke sini. Pada siang hari terbakar. Kalau malam hari kedinginan, super dingin. Makanya ada lapisan-lapisan seperti ini. Gitu maksudnya. Itu adalah susunan lapisan atmosfer. Itu saja. Sekarang materi kuliah meteorologi dan klimatologi. Mudah-mudahan ini bisa membawa Anda semakin kaya ilmu bagaimana perkara cuaca, perkara atmosfer. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.